Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri. Wah, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Sri. Bu Sri bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Terima kasih ya, Pak, hari ini sudah berkenan memberikan waktu untuk kita, berbincang-bincang santai, saling belajar, saling menguatkan. Nah, Pak, saya mau bertanya nih kepada Bapak, hari ini kan hari pertama masuk sekolah nih. Saya mau bertanya bagaimana sih Iya. kegiatan MPLS kalau di kota? Apalagi Bapak kan sekolahnya salah satu sekolah favorit nih di kota ya. Mungkin Bapak bisa bercerita kah kepada kami? Oke, baik Bu. Ya, untuk MPLS kebetulan hari ini kita sudah berjalan 2 hari Bu ya. Nah, kemarin hari pertama, terus tadi juga hari kedua. Ya, untuk MPLS yang di sekolah kami itu saya ngerasa senang sekali Bu. Karena saya dari MPLS ini eh, termasuk kegiatan perdana di tahun ajaran yang ini ya, artinya mulai masuk, kita menyambut peserta didik baru di sekolah kami dan eh, saya sendiri di hari pertama itu dan hari kedua, alhamdulillah saya sudah bisa menyambut mereka dengan cara saya hadir lebih awal dari rekan-rekan guru dan peserta didik, sehingga saya merasa ini saya mau menyambut anak-anak baru ini. Jadi ada sebuah kebanggaan tersendiri begitu. Nah, kemudian eh, saya juga ngerasa mereka kayaknya mendapat kesan karena begitu datang kita ajari bagaimana salam, sapa, senyum. Kayaknya ada berarti sedikit begitu buat anak-anak yang baru masuk ini, Bu. Ya, itu Ah, MPLS-nya. bah baik Pak, luar biasa ya, ternyata sudah berjalan 2 hari. Nah, selama MPLS masa pengenalan sekolah, supaya anak-anak lebih cinta sekolah, itu, Bapak mengalami kendalakah tidak ya? Atau ada masalah-masalah yang terjadi seperti itu, atau aman saja Bu, seperti itu? Ya, kalau untuk masalah kendala, Bu ya, kalau dari peserta didik baru ini ada beberapa kendala yang terkait dengan yang pertama ketika kita belum menghafal peserta didik tuh nama panggilannya. Aduh, kita mau panggil apa ya? Jadi kita membuat itu Bu, apa namanya kayak stiker di apa dada, nah, ditulis nama panggilannya supaya ya. Terus kendala yang kedua saat masa istirahat. Nah, pengawasan kita itu ya terutama di pas istirahat siang ya. Kemarin itu saya melihat ada peserta didik yang perempuan dia masuk di kamar mandi laki-laki karena merasa di situ yang kosong. Nah, sehingga masuk. Begitu ternyata di dalam itu teman laki-laki lagi pada wudhu untuk mengambil air wudhu persiapan sholat. Nah, ternyata ada kendala saya itu ternyata harus ada pengawasan khusus untuk anak-anak ini. Itu apalagi mengenal membuka keran saja. Kadang Pak Guru ini kenapa buka kerannya nggak bisa? Ternyata dia agak keras. Nah, begitu dibuka ternyata airnya lebih keras. Apa deras maksudnya? Nah, sehingga dia basah kuyup. Di mana dia punya celana itu juga tidak naik. Nah, jadi peserta didik, wah ini kendala saya berarti, aduh ini teman-teman yang tim MPLS ini kita belum bagi secara maksimal di pengawasan. Ternyata pengawasan yang diharapkan itu untuk pendampingan sekolah ya itu peserta didik masih ada beberapa yang apa tidak terawasi begitu karena ya mungkin dia terakhir baru masuk tempat wudhu sehingga dia tidak terawasi. Kebetulan saya pas yang masuk itu sehingga saya harus dengan tidak langsung saya harus menemani, membimbing, kemudian ngawasi. Ya meskipun peserta didik sudah ada yang basah begitu. Itu Bu kendalanya terkait dengan MPLS. Kemudian untuk saat makan siang itu kita ya namanya mungkin masa transisi dari TK ke SD itu kita mengenalkan bagaimana jam makan, aturan makannya, ya itu kendalanya ya kadang berebut duluan-duluan itu Bu. Nah, itu yang sehingga kita tidak apa
Kadang kita harus benar-benar mendampingi. Ada yang minta diambilkan, ada yang mau ambil sendiri, begitu. Nah, itu kendala yang saya alami kemarin dan hari tadi. Oh, baik Pak, biasa ya namanya anak-anak masih masa adaptasi jadi pasti ada, eee, heboh-hebohnya sedikit lah, ada kendala-kendala sedikit. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan Pak, kira-kira dari kendala-kendala yang terjadi sudah di hari kedua ini, apa yang, solusi Bapak untuk nanti hari ketiga nih tidak terjadi lagi? Iya. Baik, kalau untuk, solusinya yang pertama, hari pertama itu kita sudah mengantisipasi yang, tadi yang saya ceritakan itu terkait dengan yang basah. Tadi hari kedua sudah pengawasan bagus. Nah, ternyata ada yang tadi itu pada masa ada mengenal ruang kelas yang lain, kakak-kakak kelasnya, ruang-ruang kelasnya. Nah, ternyata ketika sudah diberikan kesempatan, nah kendala ini kita solusinya, ya mari kita berpegangan tangan, kayak kereta itu Bu, kayak jalan kereta ke kelas. Nah, jadi sambil menyanyi, nah itu lebih terpantau apa pengawasannya. Nah, kemudian untuk wudhu hari tadi juga sudah diberikan solusi, untuk memberikan pengawasan untuk hari ketiga dan sampai hari kelima nanti. Karena kita punya MPLS itu 5 hari atau 1 pekan awal tahun ajaran begitu. Nah, itu Wah, solusinya. seru ya Pak. Baik. Bagaimana Pak? Ya, kemudian, solusinya itu memberikan apa, kelas-kelas itu diberikan yel-yel tadi, Bu. Contohnya di kelas Oh. saya, kebetulan nama kelas saya itu Guti, salah satu nama distrik di Kabupaten Merauke toh, Bu. Nah, itu saya berikan tepuk, tepuk itu kebetulan menyebutkan nama kampung-kampung di distrik Guti. Wih, anak-anak dari peserta didik semangat sekali, kemudian ya mereka karena saking semangatnya mau balik ke kelasnya sendiri tuh, kayak tidak mau begitu karena ada menyanyinya, ada ini di kelas saya. Sehingga wah, ya sudah, kita memberikan apa, solusi kepada teman juga, ayo berikan mereka yel-yel di kelas gitu. Wah, hebat ya, Pak, ternyata seru. Hari kedua masih ada kendala, tapi tidak seperti hari pertama. Ternyata sudah diantisipasi melalui pasti tadi sudah evaluasi ya, seperti yang Bapak ceritakan tadi, ada evaluasi, ada solusi untuk teman lain juga, ada masukan kepada rekan lain. Ternyata saya dengar, ih seru sekali MPLS-nya ya. Ada seperti kereta, mengenal kelas lain, mudah diawasi dan untuk kejadian wudhu yang sampai anak-anak kakinya basah tadi sudah diantisipasi dengan, tim pengawasan yang akan lebih lebih apa ya, fokus lagi seperti itu, sehingga meminimalisir kejadian seperti itu. Wah hebat memang guru-guru di sana, salah satu bentuk tanggung jawab yang luar biasa. Apakah semua itu sudah dijalankan secara maksimal Pak, atau masih ada yang guru-guru malas tahu begitu? Ya kalau untuk yang, eee, perjalanannya itu, ya kita sebagian besar sudah maksimal, Bu, ya. Karena ini sekarang dimaksimalkan dengan itu kita kan kelas 1 ada 3 ruang apa, rombel. Nah, di situ Iya. satu rombelnya pakai 2 guru. Jadi untuk jadi pemandu, kemudian satu membantu untuk mengawasi anak-anaknya. Jadi saya rasa udah maksimal sekali itu, Bu. Artinya Oh, pengawasan hebat. ada 2. Kan kita di satu kelas itu tidak sampai di 25, Bu, satu kelas. Sehingga pengawasannya saya kira lebih efektif kalau ada 2 guru begitu. Nah, sudah 2 hari ini berjalan seperti itu. Jadi ada wali kelasnya atau guru kelas, kemudian ada satu guru membantu di dalamnya untuk MPLS. Baik Pak, terima kasih. Ternyata selain, evaluasi ada juga kerjasama yang baik antar guru-guru di situ ya, kompak semua. Saya pikir ada mungkin yang satu merasa kurang semangat, yang lain merasa, "Ah, acuh itu kan ada tugasnya panitia." Ternyata tidak ya Pak, saling membantu, saling tahu perannya, hebat. Saya rasa ke depannya pasti lebih baik lagi MPLS-nya, maksudnya tidak ada kendala yang seperti hari pertama dan kedua. Yang diharapkan anak-anak makin senang, makin cinta sekolah. Iya, benar, Bu. Baik Bapak, saya rasa bincang-bincang kita hari ini cukup sekian dan saya melihat Bapak dengan guru-guru sana memiliki potensi yang luar biasa dalam, mmm,
menjalankan MPLS ini dan selalu memiliki solusi dan selalu siap untuk bekerja sama. Semoga Baik, sukses Bu. selalu ya, Pak. Terima Iya, Bu. terima kasih Terima untuk kasih, Putri. waktunya. Terima kasih untuk ilmu barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Baik Pak Nanang, sekarang setelah kita lakukan sesi coaching tadi, kita akan berefleksi nih. Kira-kira apakah tadi menurut Pak Nanang sudah maksimal atau ada yang perlu kita tambahkan, saya tambahkan lagi sebagai coach ini dalam mendampingi Bapak sebagai coach? Silakan Pak. Ya, kalau saya refleksi tadi hasil coach-nya dengan Bu Sri ternyata sudah luar biasa. Semua yang saya rasakan itu bisa tertuang, baik itu dari pengalamannya, kemudian dari apa masalahnya atau kendala, dan serta solusi yang saya ambil ketika mengatasi masalah itu, Bu. Ya, menurut saya sudah baik, Bu, untuk coach-nya. Karena memang Ibu mau menanyakan permasalahan, hambatan, kemudian ada solusinya. Apa yang saya lakukan tadi? Itu luar biasa. Baik Pak, terima kasih untuk refleksinya. Saya merasa mendapat ilmu baru juga dari Bapak bagaimana MPLS yang menarik, membuat yel-yel apa ya, nanti saya bisa terapkan ke sekolah saya gitu. Terima kasih untuk ilmu barunya Pak, sampai di sini peran coaching dan coach dan coach kita. Saya kembalikan ke Bapak, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Sekarang Bapak jadi coach, saya jadi coach. Silakan Pak. Di tas, di baju. Baik, selamat malam Bu Sri. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Sri hari ini? Saya melihat dari wajahnya tuh kayak ada sesuatu begitu. Alhamdulillah Pak, luar biasa sehat, bahagia. Iya. Ya, Bu Sri, mohon maaf mengganggu sebentar. Ini kita mau bincang-bincang sebentar boleh? Oh siap Pak, siap dengan senang hati Pak. Bagaimana? Iya, Bu Sri, ini saya mau menanyakan nih pengalaman Ibu ketika masuk 2 hari ya. Kalau kita punya jadwal kalender pendidikan itu 2 hari masuk sekolah di awal tahun ajaran baru ini, mungkin ada pengalaman apa Bu terkait dengan kurikulumnya Bu Sri di SD Sarsang? Apalagi saya melihat SD Sarsang itu di antara perkotaan dan perkampungan, jadi masih di tengah-tengah atau pinggiran begitu Bu. Baik Pak, aduh kami dengan semangat yang baru, fresh setelah libur ya Pak. Apa namanya? Kami siap untuk memulai pembelajaran di tahun yang baru, di tahun ajaran baru ini. Cuma itu Pak, terkendala karena kami kan selama ini pakai K13. Sedangkan tahun ini kita semua wajib pakai kurikulum Merdeka. Sedangkan kami para guru-guru Pak, belum pernah sama sekali mengikuti pelatihan kurikulum Merdeka. Selain ada sedikit bekal dari pembekalan di calon guru penggerak, itu saja yang kami miliki bekalnya. Jadi Iya, kami merasa wah, bagaimana ya gitu. iya Bu Sri. Wah, ini pengalaman tahun ajaran baru ini ya. Eh, nah ini ada tantangan tersendiri nih kayaknya nih, kendala-kendala yang Ibu hadapi. Secara individu ataupun secara kelompok di sekolahnya Bu Sri itu kira-kira masalah apa sih yang membuat ada hambatan di sekolahnya Ibu? Baik Pak, mungkin kami pertama ya kurang memaksimalkan platform Merdeka Mengajar itu. Jadi kita jarang ikut pelatihan-pelatihan mandiri. Selama ini kan kami hanya ada beberapa guru yang hanya ikut untuk mengejar sertifikat saja, ikut online-online, tapi mungkin ilmunya belum terlalu kami miliki sehingga pada mau persiapan awal tahun ajaran kami kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan banyaknya pergantian kurikulum ini Pak yang membuat kami juga agak mau pakai yang mana? Mau pakai Merdeka kah? Mau pakai K13? Kita juga bingung. Nah, iya. Wih, ini berarti sudah mengikuti pelatihan-pelatihan berarti ya ada sedikit bekal Bu ya. Sangat menarik ini. Nah,
Kira-kira dari pelatihan yang tadi teman-teman mungkin ikutin, webinar untuk yang Bu Sri katakan ada yang sertifikat. Nah, ini itu adalah sebuah ilmu yang sudah didapat. Nah, tetapi mungkin Bu Sri punya apa ya, solusi tersendiri untuk mengatasi kendala-kendala yang Bu Sri hadapi. Baik, Pak. Solusi saya ya, yang pertama ya mungkin saya akan berbagi sedikit ilmu yang saya punya tentang bagaimana membuat modul ajar yang kita dapat di CGP ya, Pak, ya. Dengan, mungkin saya akan mengajak teman-teman, kita duduk bersama, kita ikut pelatihan mandiri lewat PMM. Kan ada itu, pelatihan untuk, apa namanya, kurikulum merdeka atau membuat, tujuan apa, CP, modul ajar dan lain-lain, bagaimana membuat P5, itu kan semua ada di PMM sebenarnya. Cuma selama ini kan kita jarang begitu mengaktifkan, kita seolah-olah padahal itu harusnya kita tiap hari kita buka kalau pegang HP atau pegang laptop, itulah yang paling penting seperti itu, Pak. Itu solusi yang saya ini kan. Berarti luar biasa Bu Sri ya. Ya, berarti sebagai CGP saya rasa Bu Sri sudah bisa sharing ya, ilmu yang didapat sedikit itu bisa berbuah hasil nantinya itu. Karena saya lihat teman-teman di sana itu yang apa, notabene sekolah pinggiran kota, tapi ya luar biasa, artinya dari jejaringnya sudah mulai mendukung, ada solusi yang Bu Sri kasihkan tadi memberikan apa, pengetahuan terkait dengan BMM, kurikulum merdeka, ya. Ya mudah-mudahan nantinya kita juga bisa sharing-sharing lagi ya terkait dengan kurikulum. Apalagi kami di sekolah kota ini ya kebetulan bisalah kita baku sharing-sharing pengalaman di Busri dengan kami. Wih, sangat luar biasa. Jadi ada kendala-kendala yang bisa sudah antisipasi, mencarikan solusi, ya mudah-mudahan itu bisa diterapkan dalam waktu dekat. Karena tahun ajaran itu kan sambil berjalan Bu Sri, sehingga ya mudah-mudahan ya. Ya. Mungkin selain itu mungkin Bu Sri ada kiat-kiat apa lagi selain solusi tadi? Mungkin Pak, saya bisa berkolaborasi dengan sesama teman CGP atau mungkin dengan rekan di komunitas Ikatan Guru Indonesia Papua Selatan, banyak orang-orang hebat ya, mungkin bisa menjadi narasumber atau melatih kami, seperti itu, Pak. Itu Oh, yang saya rencanakan, tapi memang saya harus sampaikan dulu ke kepala sekolah dan semua teman-teman di situ supaya saya mau melihat respon mereka seperti apa. Kalau kepala sekolah setujui ya saya lanjutkan, kalau tidak berarti sebatas kita belajar mandiri dan sharing dari saya saja, begitu, Pak. oke, baik. Wah, solusinya memang luar biasa ini, memang. Baik Bu Sri, ini luar biasa solusinya. Mudah-mudahan apa yang rencanakan Bu Sri bisa terwujud Bu Sri ya. Nah, Siap. mungkin itu Bu Sri. Terima kasih atas penyampaian pengalamannya, kemudian bisa cerita sedikit terkait dengan kendala-kendala di sekolah, terkhusus sekolahnya Ibu yang berada di pinggir kota. Baik, mungkin begitu saja Bu Sri. Terima Baik, kasih. Pak, terima kasih sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan saya dan, membuka pikiran saya untuk mencari apa, solusi-solusi dari, tantangan yang kami hadapi tadi di sekolah. Oke, baik Bu Sri, terima kasih. Selamat malam. Selamat Assalamualaikum malam, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bu Sri, terima kasih tadi sudah kita melakukan coaching dengan coaching. Nah, mungkin dari Bu Sri ada refleksi apa yang saya lakukan terkait dengan coach. Ya, Baik, Pak, terima kasih untuk waktunya. Saya pertama bersyukur bisa, apa ya, mendapat teman sharing, mendapat teman cerita, didampingi, seperti itu ya, Pak. Jadi dalam tadi setiap pertanyaan ternyata, Bapak bisa menggali apa yang tidak terfikirkan oleh saya. Tadi saya pikir, hanya belajar PMM saja, ternyata saya ingat, oh iya saya pernah belajar di CGP, saya punya rekan-rekan hebat di IGI, saya juga punya rekan CGP yang hebat lain, punya ilmu-ilmu. Ternyata dengan pertanyaan Bapak tadi, saya sudah jawab, ditanya lagi, digali lagi, ternyata, oh ini tujuan Bapak, menggali apa yang, potensi-potensi yang sebenarnya ada, cuma saya mungkin belum sadar bahwa itu bisa saya jangkau, seperti itu, Pak. Jadi merasa, "Oh iya ya, betul ya. Kenapa saya tidak manfaatkan IGI PPS, saya tidak manfaatkan teman-teman di IGI Kabupaten Merauke." Pasti mereka dengan senang hati, kalau ada waktu untuk luring ya pasti mereka akan datang berkunjung, kalau tidak mungkin secara daring. Ternyata
ada solusi-solusi baru begitu dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak buat tadi. Ya, baik. Terima kasih Bu Sri. Ya, refleksinya. Terima kasih atas masukannya. Ya, kami hanya membantu Bu Sri untuk menggali solusi yang Ibu punya selama ini. Karena saya melihat itu Bu Sri itu tidak hanya seorang pribadi yang mandiri, tetapi memang rasa ingin tahu yang tinggi. Sehingga saya ini masih penasaran yang saya harus gali lagi dari Bu Sri. Mungkin begitu. Terima kasih Bu Sri atas refleksinya. Selamat Baik Pak, malam. terima kasih. Selamat malam.